Direktur Teknik Tim Nasional Indonesia, Indra Syafri, sempat mengkritik tentang disiplin atau keprofesional dari seorang Sintayong, pelatih asal Korea Selatan, di mana diperkirakan bahwa Jumat ini STY akan mendarat. Tapi pertanyaannya, apakah wajar bahwa seorang direktur teknik itu kemudian melontarkan suatu kritik terhadap seorang pelatih kepala? Itu yang nantinya kita akan bahas. Hola, bersama dengan Bung Ropan dalam obrolan sepak bola. Dan kali ini saya akan membicarakan soal sepak bola dalam negeri. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu lebih banyak dengan Liga Premier Inggris, Serie A, atau di La Liga atau profil pemain, saya kembali untuk tertarik membahas tentang kedatangan seorang Sintayong STY, pelatih asal Korea Selatan berusia 49 tahun yang ditunjuk oleh PSSI untuk menangani tim nasional di berbagai level, ya. Dia bukan saja sebagai seorang pelatih kepala, tetapi manajer pelatih atau pelatih merangkap manajer. Jadi lebih tinggi dari sekedar seorang pelatih kepala. Itulah Sintayong, mantan pelatih tim nasional Korea Selatan yang berlaga di Piala Dunia 2018 di Rusia, dan mereka mampu mengalahkan tim favorit saat itu yang juara bertahan Jerman dengan 2-0 di partai terakhir. Walaupun Korea pun akhirnya tersisih bersama Sintayong, tapi itu adalah prestasi terbaik mereka untuk mengalahkan sebuah tim besar juara dunia 4 kali Jerman. Tapi saya kembali untuk bisa berbicara di sini tentang kedatangan Sintayong. Agak telat. Tadinya diperkirakan tanggal 1 Desember, tapi molor. Dia datang pada tanggal 11, yaitu hari Jumat ini, untuk bisa mendarat ya di Jakarta dan bergabung dengan tim kepelatihan Korea yang sudah lebih dulu datang pada hari Minggu yang lalu. Jadi sebelum Taeyong ini datang, dia sudah mengirim tim kepelatihan, ada 3 orang pelatih dari Korea untuk lebih dulu mendarat pada hari Minggu, ya. Sehingga kedatangan Sintayong ini sangat dinanti-nantikan, sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar sepak bola di seluruh Indonesia, ataupun oleh Federasi Sepak Bola kita PSSI dan pemain U19, bahwa selama 4 pekan mereka berlatih di bawah pengawasan Sintayong dari Korea atau dari Seoul, ya, dengan latihan fisik yang selama ini diberikan kepada asisten pelatih Nova Arianto. Sekarang pelatih kepala yang bersama selama 2 bulan ikut ke Kroasia dan tampil sangat baik di sana, sudah datang ke Indonesia, ya. Tapi ada hal yang agak menggelitik bagi saya ketika sebelum ia datang, kemudian Indra Syafri sebagai direktur teknik melontarkan suatu kritik tentang tidak disiplinnya atau bahkan tidak profesionalnya seorang STY yang katanya ingkar janji, seharusnya tanggal 1 datang tapi akhirnya molor ke tanggal 11, dan itu dipublish, ya. Saya juga hanya membaca di sebuah harian olahraga Super Bowl yang mengutip juga dari bola.com saat itu, dan saya tergelitik untuk berbicara tanpa ada maksud apa-apa, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan seorang direktur teknik, ya, yang ditunjuk oleh PSSI, Indra Syafri. Tapi sebenarnya Indra Syafri harus menjaga adem, ya, dinginnya persiapan tim nasional U19 ini sebelum berlatih ke Spanyol, dengan kota Salou dipilih untuk menjadi home base atau tempat TC bagi pemain-pemain U19 kita. Jadi tidak perlu sebenarnya seorang direktur teknik itu yang berada dalam satu gerbong itu mengkritik pelatih kepala, bahkan bukan pelatih kepala, manajer pelatih merangkap ini, hanya karena dia tidak datang katanya mengingkari janji, ya. Karena ini sudah dipublish di koran, mestinya ini ditutup dan bukan areanya Indra Syafri sebenarnya untuk bisa berbicara ini. Karena kalaupun akan berbicara dengan keterlambatan ini, mestinya itu dari federasi, karena Sintayong itu
dikontrak oleh federasi, bukan oleh seorang direktur teknik, ya kan? Jadi kalaupun ada omongan terhadap Sintayong, itu ketua umum bisa berbicara, ya, Iwan Bule atau Muhammad Iriawan, atau pelaksana tugas Sekjen Yunus Nusi yang harus berbicara, atau di dalam anggota Exco. Nah, mereka yang bisa berbicara, karena Sintayong itu dikontrak oleh PSSI itu berdasarkan hasil rapat Exco untuk bisa memutuskan bahwa STY ini bisa menjadi pelatih, dan dia 4 tahun dikontrak untuk bisa menangani semua level yang ada, ya, 2016 ya, itu mungkin akan terus sampai ke U19, ya, mungkin akan di Piala Dunia U20, terus U23 sampai tim senior. Jadi itu, dan ada memang direktur teknik Indra Safri yang ditunjuk, tetapi mestinya Indra harus bisa menahan diri, tidak boleh mengkritik seorang pelatih seperti Sintayong di sini, ya. Dia justru harus mengademkan suasana, mensupport STY untuk bisa berprestasi, memimpin tim U19 ini di laga Piala Asia di Uzbek, dan juga masuk ke Piala Dunia U20 di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Tidak boleh berbicara untuk mengatakan bahwa STY itu tidak profesional, ingkar janji lah, janganlah demikian, karena direktur teknik atau director manager dimanapun di federasi atau direktur olahraga tidak pernah selalu melontarkan kritik kepada seorang pelatih kepala, apalagi seorang pelatih merangkap manajer. Tidak pernah seorang Pep Guardiola itu bahkan dikritik oleh seorang Ferran Soriano, CEO bahkan di Manchester City, atau seorang direktur teknik Rodolfo Borrell yang ada di City. Mereka diam, ya, apalagi Siki Begiristain, ya, seorang direktur sport, direktur olahraga. Mereka tetap mendukung semua kebijakan-kebijakan dari Pep, atau bagaimana seorang Roberto Mancini tetap didukung oleh Gabriel Orelli sebagai direktur teknik merangkap direktur olahraga bagi tim nasional itu di federasi. Nah, saya kasih contoh nih untuk seorang direktur teknik, ya, ketika Joachim Löw, pelatih tim nasional Jerman itu gagal membawa tim Panzer atau Die Mannschaft lolos dari grup, ya, kemudian untuk berlaga di Nations League di mana mereka kalah 6-0 dari Spanyol dalam pertarungan terakhir mencari tiket lolos ke semifinal. Itu Joachim Löw itu dihujat habis oleh media, bahkan ada yang menyuruh mundur dan apapun, untuk banyak, ya, yang menyuruh bahwa pelatih ini sudah cukup 14 tahun bersama Jerman. Memang dia membawa tim ini bagus, juara dunia 2014, juara Piala Konfederasi di Rusia 2017. Tapi seorang manajer direktur atau merangkap direktur olahraga atau merangkap tim manajer, Oliver Bierhoff, mantan pemain sepak bola tim nasional Jerman, itu melindungi seorang Joachim Löw. Dia memagari, dia tidak melontarkan ucapan kritik bahwa oke, selayaknya bahwa Löw harus dipecat atau mengusulkan kepada federasi, karena federasi yang punya wewenang, ya, untuk bisa memecat bahwa Löw ini pantas karena prestasinya kurang bagus, ya, anjlok bersama dengan tim Jerman. Tidak. Oliver Bierhoff sebagai seorang manajer, ya, kemudian sebagai seorang direktur sport di sana terus mendukung apapun langkah yang dilakukan oleh Joachim Löw untuk diperpanjang sampai pada Euro tahun depan nantinya. Itulah fungsi dari seorang manajer dalam federasi sepak bola, atau apalagi seorang direktur teknik. Dan memang tidak pantas dan tidak banyak yang berbicara. Tidak ada Jurgen Klopp itu dikritik oleh orang yang berada dalam satu gerbong, bahkan oleh pemilik pun tidak berani mengkritik dia. Ole pun ketika gagal membawa MU lolos ke babak 16 besar Liga Champions tidak serta-merta dihajar oleh Ed Woodward atau Avram Glazer, orang-orang petinggi-petinggi yang ada di MU. Nanti mungkin kalau ada pemecatan bahwa itu akan dibawa di dalam sebuah rapat, atau kalau di federasi PSSI kita dapat Exco. Exco ini yang memutuskan apakah seorang pelatih itu akan diperpanjang, ya, atau dipertahankan ke depan nantinya setelah melihat kinerja dia, ya, gitu. Kalau Sintayong itu gagal di Uzbek Piala Asia, gagal di Piala Dunia, kemudian ada kesempatan mungkin di Piala AFF atau mungkin di SEA Games nantinya, itu akan dievaluasi dan federasi akan memutuskan
bukan seorang direktur teknik. Apalagi kalau berbicara bahwa dia mengkritik, ini nggak boleh. Karena kan seorang Indra Safri ini ikut bersama dengan Sintayong juga selama 2 bulan ke Kroasia. Walaupun sebenarnya tidak perlu juga sampai lama segitu seorang direktur teknik. Karena seorang direktur teknik ini seyogyanya itu lebih banyak memikirkan tentang development sepak bola atau fondasi sepak bola usia muda, dari grassroots, youth sampai ke atas. Jadi itu masa depan sepak bola kita ada di direktur teknik. Dia akan melihat. Nah, Sintayong itu hanya mengemas bagaimana meningkatkan performa penampilan tim nasional selama dilatih oleh dia, karena dia diberikan 4 tahun. Tugas dia kalau dia gagal bahkan tidak sampai 4 tahun. Dia mungkin bisa diputuskan di tengah jalan karena melihat kinerja tidak baik. Nah, kalau direktur teknik ini kan panjang ke depan. Makanya tugas dari Indra Safri ini melihat masa depan sepak bola Indonesia, menyusun program-program yang baik, tentunya melanjutkan apa yang sudah dikatakan sebelumnya dengan Villanesia ini, dengan formasi yang 4-3-3 dan seterusnya dilanjutkan oleh PSSI. Itu tugas-tugas dari seorang direktur teknik, bukan berbicara mengkritik apapun yang terjadi dengan seorang STY. Itu bukan ranahnya, karena kalau yang mengkritik itu sebaiknya mungkin Yunus Nusi lebih kompeten di sini, lebih bisa berbicara dengan baik mengkritik karena dia seorang pejabat PSSI pelaksana tugas tentunya, atau Iwan Bule atau orang exco karena federasi yang mengontrak dia. Itu saya hanya meluruskan di sini bahwa nantinya toh bukan tidak mungkin seorang direktur teknik seperti Indra ketika datang ke Solo, tim ini berangkat bersama Sintayong dan tim kepelatihan yang ada di U19, bisa saja Indra akan ikut sana. Tapi mungkin kalau tim ini 1-2 bulan tidak perlu terlalu lama juga, mungkin hanya 1-2 minggu dan balik, karena tugasnya itu tugas yang lain, lebih penting saya pikir untuk pengembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Jangan sampai terbengkalai, jangan terlalu lama ngendon di Spanyol bersama dengan tim, tapi kemudian ketika ada celah untuk bisa mengkritik, hajar Sintayong. Tidak boleh, Sintayong di sini tidak boleh diobok-obok. Biarlah ini menjadi kontrol atau diawasi, dikawal oleh media yang akan mengontrol kinerja dia, tapi bukan orang dalam yang satu gerbong untuk menghajar dia, mengkritik dia apapun. Nah, itu yang terjadi, bahwa kalau hanya 9 hari 10 hari terlambat tidak masalah, tidak mengganggu toh, karena program latihan dijalankan oleh asisten pelatih, oleh Nova bersama dengan tim dan dikontrol oleh Sintayong. Yang paling penting di sini adalah kita tunggu bagaimana tim ini sampai ke Spanyol, di mana federasi sepak bola kita punya hubungan antar federasi dengan federasi sepak bola di Spanyol, melihat klub-klub, tentunya sudah melihat roadmap yang diberikan oleh STY kepada PSSI, dibahas oleh PSSI, oleh Exco, kemudian melihat lawan-lawan mana yang dipilih. Sebanyak mungkin lebih bagus klub-klub mana yang dipilih. Semakin klub yang berada di atas level kita itu jauh lebih bagus. Dan juga negara-negara yang dipilih untuk bisa menjadi latih tanding atau uji coba. Jadi itu saya pikir, kalaupun ada apa-apa, sebenarnya sekali lagi saya minta kepada direktur teknik untuk lebih tenang, ya. Tidak boleh mengganggu kinerja dari STY, karena tidak ada di semua federasi dimanapun bahwa seorang direktur teknik itu mengontrol untuk selalu bisa mengkritik seorang pelatih kepala. Tidak ada Jose Mourinho itu dihajar oleh seorang direktur teknik di Spurs atau dimanapun dia berlatih, atau dia sebelumnya ketika ada di Chelsea, di Madrid, di Inter, bahkan di MU. Dia seorang pelatih yang punya wewenang tinggi. Yang menghajar dia boleh adalah seorang CEO atau yang pemilik klub, karena kan mereka yang bisa memutuskan untuk bisa mengontrak, memperpanjang kontrak dari seorang pelatih, bukan seorang direktur sport, managing director, atau bahkan direktur teknik. Itu jauh, karenanya jangan kesana lagi. Jadi ini mungkin pengalaman pertama untuk tidak terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan dari para media untuk kemudian melontarkan atau membicarakan tentang seorang pelatih yang berada dalam sekali lagi dalam satu gerbong ini, sehingga akan merusak suasana, menjadi tidak kondusif. Tugas kita, tugas federasi mensupport, mendukung, biar apa yang dilakukan oleh seorang STY ini optimal, maksimal dalam hal dia memelatih tim ini, karena kan yang dituntut oleh dia di sini adalah kemenangan yang harus ada di Piala Asia
apalagi berada di grup yang berat bersama dengan Uzbek, dengan Iran di sana. Jadi dia butuh 2 kemenangan 1 imbang untuk bisa lolos. Nah, kalau dia kinerja dia tidak bagus, bahkan kalah terus sampai di Piala Dunia, baru federasi bisa mengambil itu langkah-langkah, bisa mengevaluasi. Itu tugas dari federasi, bukan tugas dari seorang direktur teknik untuk bisa melihat, memberikan masukan, oke, tapi tidak harus menghajar, mengkritik seorang Sintayong. Dukungan yang diperlukan justru dari seorang Indra Shafri terhadap Sintayong. Apapun yang dilakukan oleh Sintayong ini harus sinergi, harus dikawal, didukung benar-benar, disupport ya, bukan saja oleh federasi, oleh seorang direktur teknik harus bisa melihat ini. Itu yang paling penting yang bisa saya katakan di sini ya. Jadi anggap saja ini sebagai suatu pengalaman, sudah terjadi, tapi kedepannya nanti harus tetap berhati-hati dalam memberikan komentar. Saya pikir sampai ini terjadi di Piala Asia dan juga di Piala Dunia, sehingga semua ini berjalan dengan smooth, dengan baik ya, tidak ada goyangan di sana atau diobok-obok sehingga merusak konsentrasi bagi seorang Sintayong ya, bersama dengan kepelatihan tim pelatih yang sudah dia pilih. Jadi Sintayong ini saya pikir ini seorang yang serius, pelatih yang sangat serius untuk bisa mengangkat performa tim nasional kita. Jadi dia tidak main-main. Kalau memang dia terlambat, dia tidak mungkin untuk menyuruh timnya datang lebih dulu ke Indonesia. Jadi ada 3 rekan dia yang dia sudah datangkan ke Indonesia sebelumnya, yaitu saya lihat di sini pelatih yang dia utus adalah 3 pelatih ya, pelatih yang Go Oh-hyun, pelatih kiper Kim Hae-won, dan pelatih fisik Lee Jae-hong. Bahkan Oh-hyun ini merupakan asisten Taeyong ketika tim nasional Korea U20 saat bermain di Piala Dunia ya, U20 tahun 2017. Hae-won juga ikut membantu Sintayong di Piala Dunia U20 2017 ketika lolos ke 16 besar. Kemudian Jae-hong ya, pelatih fisik ini pernah menjadi pelatih fisik untuk tim nasional wanita Korea, dan juga bersama dengan Hae-won, Jae-hong ini turut membantu Sintayong di Piala Dunia 2018 ketika mereka juga bermain melawan Meksiko, Swedia, dan Jerman, dan mereka menang 2-0. Jadi ini asisten-asisten pelatih yang saya pikir terbaik yang dipilih oleh STY untuk bisa bersama-sama dengan dia membangun tim nasional Indonesia untuk lebih bagus ke depan. Jadi saya pikir selamat datang bagi Sintayong, dan bagi seorang Indra tetap mendukung penuh kinerja apapun yang dilakukan oleh Sintayong. Dukungan juga dari federasi dengan ketua umum Pak Iwan Bule, Yunus Nusi, dan semua anggota ESCO untuk sama-sama mensupport seorang STY agar dia bisa menunjukkan apa yang dia harus berikan terhadap tim nasional Indonesia ya, di Piala Asia dan juga sampai di Piala Dunia. Karena ini kan betul-betul tanggung jawab yang luar biasa. Dia hanya memiliki 6 pertandingan, 3 pertandingan di grup dan 3 ya sebelum dia lolos ke babak berikut, baik di Piala Asia atau di Piala Dunia. Kalau dia gagal kan selesai. Jadi itulah pentingnya bagi kita federasi mensupport seorang pelatih seperti Sintayong. Jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana kinerja Sintayong ketika membawa tim ini untuk berangkat ya sebelum tahun baru ya. Tim U19 kita bertolak ke Salou di Spanyol, dan perkembangannya tentunya kita akan ikuti bersama sebelum mereka tampil di Uzbek. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang Sintayong dan persiapan menuju ke Spanyol dalam TC. Kita akan berjumpa dalam cerita-cerita lainnya tentang tim U19. Anda jangan lupa untuk like, memberikan komen-komen yang positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.